Masih di Angkat The Potters Podcast terkece seplanet bumi. Geng, kita hari ini dengan PMAG, Persatuan Penjelajah Misteri Alam Gaib. Penjelajah Misteri Alam Gaib, ya kan? Kenalan dulu, keliling lah. Ini dari lo sampai ujung situ. Saya minta dari ketuanya, coba ngomong dulu, perkenalkan dulu. Ya. Mic-nya pakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nama saya M. Saprudin Hikmah dari Penjelajah Misteri Alam Gaib. Panggilannya Bang Sarip ya? Sarip. Bang Sarip. Sonanya siapa? Nama saya Isam dari tim Penjelajah Misteri Alam Gaib. Iya, Isam. Nah iya, mikirnya dua kesini deh. Anto dari Misteri Penjelajah Alam Gaib. Kalau di itunya host beatbox. Host beatbox. Iya. Lu host beatbox. IG-nya. Enggak, ininya apa namanya? Kadang-kadang saya belajar beatbox. Jadi belajar terkenalnya beatbox gitu. Oh, ada lomba beatbox loh. Kapan tuh ya? Hari ini, malam ini kayaknya. Oh, saya ini apa namanya? Masih cekewer lah. Cekewer. udah bisa apa aja? Pakbuk iya, gitu. Cuman bisa. Wah. Woi. Gitu aja. Boleh juga. Kalau ini siapa? Kalau itu Birin. Nah, terus kalau kalian berburu alam, apa sih penjelajah ya? Penjelajah Misteri Alam Gaib. Nah, sekarang kita berawal dari motivasi dulu deh ya kan. Dari sekian banyak konten ini, kenapa menjelajah alam gaib gitu? Kenapa tuh? Kenapa lo ngejelajah alam gaib? Emang karena hobi apa karena ngerasa kita di alam yang... Ini loh Bang, dulunya itu saya penasaran. Oh, oke. Penasaran, jadi bener kerasa nggak sih kalau kita ini keluar. Nah, keluar, jadi saya ini kan merasakan benar gitu. Masalah hal tentang kegaiban. Dulunya emang saya penakut. Yeah. Tapi karena di situ saya pengen tahu seperti apa, ya udahlah saya turun coba langsung terjun gitu ke hal seperti itu. Awalnya penasaran. Awalnya itu penasaran saya gitu. Dulunya emang saya itu penakut, tapi saya pengen tahu sih seperti apa, merasakan enggak, akhirnya merasakan benar gitu. Tapi kalau PMLG sendirinya ini pertamanya itu siapa aja sih pertamanya? Pertamanya dulu itu saya, ada juga teman sih dulu itu, pertamanya dulu teman, terus teman itu bawa saya. Temen ini siapa namanya? Itu dulu itu Pajar. Berarti lu berdua Pajar. Dulu itu berdua sama Pajar, terus saya. Lu diajak Pajar kan pertamanya? Diajak Pajar. Okay. Nah, udah kayak gitu, ya udah saya dibawalah ke hal itu, coba dari situ baru saya ikut. Udah lama baru ngebentuk lagi. Ngebentuk tim, yuk kita coba ini bentuk tim kita. Berarti sebelumnya ini Isam sama Anto sama manusia ini nggak ada? Nggak ada. Cuman saya, terus Pajar, teman saya, sahabat saya itu gitu. Terus Pajar cabut ya, cabut tuh tapi lu masih konten di situ. Terus ketemunya sama mereka ini, nah ini lucunya. Di alam yang mana? Di hutan mana lo ketemu sama mereka? Jadi saya udah lama berkecimpung di situ, terus saya. Pertama kali ketemu siapa? Dari pertama 3 orang kali ini? Dulu tuh ada kawan satu lagi nggak ikut ini. Enggak, dari tiga orang ini apa sama Birin? Siapa? Enggak ini, Mas Anto dulu. Ketemu lu dulu toh. Mas Anto gitu. Jadi kita ketemu sama Mas Anto, terus dia pengen ikut. Ya udah ayo kita ini aja, kita gabung juga, diajak gabungan. Akhirnya Mas Anto mau. Terus ketemu Isam? Sama juga waktu itu main ke kerjaan apa ya? Main ke kerjaan. Dia juga mau. Kalau udah kayak gitu ya udahlah, kalau mau ya udah ayo. Nah, akhirnya kita ngumpul, kita bareng-bareng ngumpul, ya udahlah terbentuk. Terus ketemu Ucu? Nah, ini yang lucu nih. Gimana? Ketemu di Ucu. sungai mana ketemu dia? Sungai Nil. Lucu nih kenapa sama Ucup. Nah, waktu itu kan saya sebenarnya ini satu kampung sama saya Ucup ini. Di daerah Tasik lah. Kampung Tasik di Kalianda. Udah situ Kampung Tasik di Kalianda. Lampung Selatan ada. Lampung Selatan. Oh, ada Kampung Tasik ya. Iya. Nah, dari situ Ucup main lah. Nah, udah ngobrol-ngobrol seperti itu, baru dia juga ya udah yuk, ya udah seperti itu. Awalnya Bang, nih maaf gue potong ya. Awal-awalnya konten dia ini nih banyak yang kalau kata gua
nyorotnya itu nggak terlalu apa sih ngebelakangin kamera gitu loh, kebanyakan. Nah itu gue komplain, mereka dengar apa yang gue bilang, apa yang gue saranin, dia ikutin. Oh berarti dia tukang komplain ya di konten lo ya? Lumayan. Dapat masukan-masukan ya kan. Kayak gitulah. Iya. Nah Sam, lu kenapa minat ke sana Sam? Ke penjelajahan ini? Ya intinya penasaran juga saya. Sama penasaran. Pengen tahu lah gimana gitu. Pengen tahu gimana apanya, gimana alam gaib itu gitu. Pengen merasakan gitu lah intinya. Pengen merasakan sensasinya gitu. Gitu para makhluk-makhluk kayak gitu lah di dunia gaib. Oh gitu. Terus udah pernah ketemu? Pernah, sering kalau kayak ketemu kayak gitu. Sering. Ibaratnya kalau pergian sendiri gitu lah. Sering ada nampakin di depan apa di samping. Lu bisa ngelihat gitu? Kalau ngelihat enggak, cuman ketampakan iya gitu. Kalau nampak iya. Kalau nggak disengaja gitu. Iya. Kalau ngerasakan ya sering ngerasakan. Gitu. Coba kalau nampakin jelas kurang. Yang pertama kali penampakan yang lu lihat itu pada saat apa? Lu masih inget nggak? Waktu itu yang mau explore di rumah sakit. Pernah saya ngeliat. Rumah sakit mana? Nggak usah disebut. Gimana? Rumah sakit, oke. Pas di ruangan itu masuk sendiri ya. Pas saya lewat, dia pas jelas nampakin. Makanya dari sekarang bukan trauma sih. Ke rumah sakit itu trauma. Bukan trauma. Kaget lah. Makanya sekarang agak kagetan gitu ya. Kagetan, oke. Kenapa dinampakin gitu. Mas sosok itu. Iya, kenapa dari sekian banyak orang lu gitu ya. Iya. Yang dinampakin. Tapi kalau lo kagetan ikut tim penjelajah lu gak takut kena jantungan terus meninggal gitu? Ya enggak lah. Cuma kalau ngelihat sosok itu kaget gitu ya. Sosok apa yang lu lihat itu? Seperti tuyul, sosok pocong gitu lah. Pocong. Kalau sosok pocong saya agak kadang agak ada di depan ibaratnya. Perasaan agak mundur dikit lah pindah ruangan. Oh gitu. Tapi pindah ya kadang penasaran juga. Masuk lagi aja. Nongol lagi enggak gitu. Oh. Semakin penasaran lagi gitu. Apa benar di ruangan itu ada apa enggak gitu. Gitu ya. Kalau lu kenapa mau diajakin sama dia? Emang lu yang nawarin diri gua mau atau? Tadinya kan memang saya belajar kayak gitu. Cuman belajar itu enggak ini berhenti gitu. Belajar apa? Belajar ngeliat setan. Iya kayak gitu. Belajar itu Bang. Saya juga enggak kaleng rombeng gitu, enggak asal-asal gitu. Saya waktu itu ya ngikut lah ceritanya. Kalau di sekarang ini mediatoran apa kodaman apa sebagainya. Oh mediatoran tuh kayak misalkan lu yang dimasukin gitu. Iya nah kayak gitu. Nah tiba-tiba saya tuh suruh tutup mata. Itu orang satu, suaranya saya hafal lah kayak suara abang sendiri kan saya hafal kan. Tiba-tiba kok suaranya dua orang beda gitu. Tapi saya nggak boleh ini buka mata. Terusnya habis itu dia yang namanya Singolodro itu ya memang dia ngomongnya kayak gitu sih ya. Dia nggak mau karena badan saya kecil kayak gitu. Kata dia. Ya belum pas ukurannya. Nah kata dia panggilin lah yang 100 tahun. Dalam hati saya dan yang 100 tahun ini kayak mana urusannya. Muntah darah loh sampai masuk. Ya gak tahu saya mau jadi apa. Nah terus saya dimasukin itu separuh sadar sih. Cuman kalau mau ngomongnya berat. Masalahnya baru pertama mungkin. Pertama mungkin kan. Sehabis itu saya inilah nantang-nantang tempat-tempat itulah namanya baru pertama kan Bang, belum tahu resikonya kayak mana kan. Saya pernah ini di sini tuh. Kata kawan saya, ini kita nantang situ aja ke adalah pohon di situ itu di Kota Sepang. Tapi sekarang itu udah jadi perumahan. Nah, pohon beringin itu ada 2 biasanya kami itu kalau sore buat main bola itu buat gawang. Kan kembar dia. Tiba-tiba waktu malam-malam itu jadi 1 itu pohon itu Bang. Masa sih jadi 1? Iya makanya salah hari saya. Salah hari? Sayanya lari gitu. Lo lari kira salah hari. Sayanya lari gitu Bang. Pohon tuh nyatu. Iya ya kan kita bingung juga kan. Mungkin dia lagi berhubungan ya. Ya
nggak jadi satu gitu loh Bang. Maksudnya menampakin diri gitu. Kayak mana sih bentuk buto hijau itu. Nah, tiba-tiba kata kawan saya yang ngajakin saya lari duluan. Saya juga ikut-ikut lari. Cuman pintu rumah saya digedor-gedor kayak orang nagih utang Bang. Iya, sama si setan ini. Iya. Jadi yang didengerin itu cuman saya sama kawan saya. Kalau yang lagi tidur itu Bang, ya om saya. Enggak kedengeran. Lu pertama kali jadi mediator tuh sama lu bro? Sama saya diajarin dia. Sama saya dia. Terus kenapa lu suruh dia jadi mediator? Nah karena gini, dulunya itu saya main ke tempatnya Anto, dan dia juga pengen penasaran hal tentang itu. Jadi dia coba, saya minta Kang katanya, saya minta belajar, saya pengen merasakan hal-hal energi atau gimana. Oh ya udah kalau kayak gitu main ke tempat saya, main dia kayak gitu baru belajarlah di situ. Oh seperti gitu. Iya. Pertama kali yang masuk ke dia setan apa? Jin apa? Saya juga nggak ingat Kan Bang. kalau jinnya kan beda-beda ya kan, ada yang binatang lah, ada yang apa lah kan gitu. Gini Bang, yang paling cepat itu biasanya macan itu. Oh Harimau, iya. Itu cepat benar itu, nyautnya langsung. Seperti itu biasanya. Emang responnya cepet ya kalau itu ya. Dia. Gitu. Jadi kalau kita fokus benar-benar masuk cepat benar. Ya udah suaranya udah beda lagi. Bukan Anto lagi. Iya, suaranya udah beda kayak gitulah. Gitu. Iya, seperti semacam itulah. Orang Sunda juga bukan? Bukan. Gue ini gini ya, ini gue bukan, ini disclaim dulu ya. Okay. Ini bukannya ngomongin orang Sunda ya, enggak ya. Ini gue kebanyakan nonton TV kali ya. Ya kan ada dulu acara-acara alam gaib itu cukup ya kan. Bener, iya. Itu kenapa semua setan tuh orang Sunda gitu maksud gue, maksudnya ya, kumaha nih. Tapi enggak Bang. Saya waktu itu pernah Kan ya? pernah didengerin suara dia mengajak ngobrol sama saya. Suaranya itu kayak sound. Aslinya gede. Kita dengar suara kayak tadi kita di depan itu musik kayak gitu. Nah, kayak gitu mau suaranya. Oh, gitu. Iya. Nah, jadi saya waktu itu kan saya di rumah. Mau mandi, mau berangkat kerja. Waduh kata saya, ini kok ada yang kesini lagi kata saya. Jadi kan energinya kan kuat sih Bang. Terus saya, kok ngomong-ngomong pakai bahasa Jawa, siapa yang meninggal ini kata saya kan. Tapi di sini nggak ada loh, di speaker musola itu nggak ada. Nggak pernah pakai bahasa Jawa Bang. Bahasanya Indonesia lah kan di sini. Kalau di kampung saya beda, ya pakai bahasa Jawa kan. Kalau di sini mayoritas nggak ada, pakai bahasa Jawa ngumumin apa nggak ada. Makanya saya, tiba-tiba ini kata dia, woi, ya kita pakai bahasa Jawa ya. Aku iku pengen ngomong karo kue. Kata itu. Bisikan-bisikan itu. Ya udah Mbah, kata saya emang salah kemarin habis nantangin Mbah. Cuman pakai bahasa Jawa kan. Saya pis aja Mbah. Malah katanya nggak kenal sama pis. Kampret kata saya, waduh. Ini kayak mana urusan yang ngomongnya ini kata saya, waduh. Kata dia nggak tahu pis enggak, dia nggak tahu bahasa keren enggak. Iya. Makanya saya itu harusnya ngomongnya dipikir dulu Bang. Nggak asal-asal jebret-jebret nggak kayak gitu. Tapi menurut lu bro, jadi mediator ini cocok-cocokan nggak sih? Kalau jadi mediator gini Bang sebenarnya. Kita harus juga jadi mediator itu ngeliat fisiknya. Ya. Kalau fisiknya lemah, ya nggak bisa. Nggak cocok kita. Ya. Jadi fisiknya kuat dan juga batinnya terbuka. Batinnya kuat juga. Kalau misalnya batinnya udah terbuka, ya insya Allah mudah-mudahan bisa di situ. Jadi walaupun misalnya gini, kita ke tempat lain, terus ke tempat hal yang lain yang angkar gitu, kita mau mau ngebuka hal-hal di situ atau ada atau enggaknya, kita coba masukin lah di situ. Nah nanti kan dari situ kan mudah-mudahan ketemu nantinya. Seperti itu. Tapi kan ya jangan terlalu masalahnya jin itu inilah suka membolak-balik ini gitu kan. Nah, seperti itu sebenarnya. Tapi kan ada cerita kalau kayak kalian ini kan kayak jatuhnya kayak ini lagi-lagi kalau gua ngelihatnya dari sudut pandang orang awam lah ya. Di film-film jelangkung itu kan kalau manggil-manggil setan gitu sama aja kayak ngebuka gerbang gaib. Bener gak sih? Bisa jadi seperti itu.
Ya kan tujuannya misalkan lu cuman misal gini nih, oh di sini ada setan macan misalkan gitu ya. Misal ya. Tiba-tiba lu panggil macan tuh kayak, nah tapi yang kepanggil ini gak cuma macan nih ternyata gitu yang kebuka karena udah keburu gerbang gaib itu kebuka, yang kepanggil tuh ternyata udah rame gitu. Yang masuk memang si macan gitu, tapi yang ngikutin udah rame. Itu kayak gimana tanggapan lo? Tanggapannya gini, karena kita udah membuka gerbang kegaiban, itu nggak mungkin ya cuman satu yang masuk itu kan, pasti bareng-bareng kadang-kadang. Pasti rame-rame kan. Nah kayak mana caranya ibaratnya, yang masuk duluan itu yang harusnya yang diambil ya tujuan kita itu aja. Jadi jangan sampai yang lain-lain. Tujuannya satu aja itu, ibaratnya di tempat itu, oh ada tentang macan atau gimana, kita ambil itu aja. Jadi jangan yang lain-lain dulu gitu. Nanti ya lu tahu dari mana kalau itu cuman itu? Nah jadi kalau taunya dari pergerakannya atau dari suaranya, kalau macan kayak gitu ibaratnya kan. Ya coba aja tanya benar atau enggak. Masalahnya kan hal seperti itu kan bisa kadang-kadang membodohi kita juga. Kita juga seperti itu kadang-kadang. Nah, seperti itu. Terus lu apa? Gimana? Jadi yang kalau di tim ini tukang manggil ngundang-ngundang ini lu dong, bro? Iya, dan saya yang mengendalikan di lokasi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ekspor aja nih di tempat ini katanya apa namanya ya, di tempat ini serem atau gimana, kita eksplor terus atau gimana, maunya kayak mana, atau kita ungkap langsung atau kita ekspor aja. Kalau kayak gitu, oh kita ekspor aja, coba katanya hal di sini ada tentang hal gitu ya, coba kita media aja seperti itu. Ini jadi PMAG ini cuma ngebuktiin di sini ini ada atau enggak gitu. Nah seperti itu. Tujuan kita seperti itu aja. Ada enggak? Terus di diri kita ini benar-benar ada enggak, nampak enggaknya, nampak atau enggaknya, ya sudah berarti gitu aja. Tapi kalian sebelum dari explore itu nggak ngegali latar belakang tempat itu dulu kah gitu, misalkan apa sejarah tempat itu kenapa gitu. Cuman dengar-dengar dari mana, terus coba yuk gitu. Kalau kita dengar-dengar aja. Ibaratnya gitu. Ibaratnya warga nih. Katanya di sini ada hal kayak gini, terus dihantui atau gimana, ada kabar gitu aja. Jadi bisa nggak nih PMAG ke sini? Pembuktian atau gimana? Ya udah kita datengin aja. Seperti itu, Bang. Ya benar kayak gitulah selebihnya. Berarti ya konten sebelumnya sih menurut gua ya harusnya ya itu dulu tuh, apa sebelum masuk ke siaran langsung live kalian ke pembuktian, harusnya tongolin dulu wawancara sama warganya harusnya, bro. Oh iya benar. Iya kan, nah itu yang gue bilang. Jadi nggak serta-merta atau tiba-tiba kalian ini explore gitu. Iya. Tiba-tiba, wih ini ngapain orang ini nih. Nah gue tuh khawatir gitu tuh, takutnya ini cuma mau nyari-nyari hantu doang gitu. Padahal kan mau mengungkap sesuatu gitu loh. Harusnya sih di awal, ya itu tadi tuh kendalanya tuh. Apa yang ada di kepala gue itu tuh. Oh harusnya ini justru ngobrol sama warganya dulu, sebenarnya ada apa sih Pak di sini Pak gitu. Iya dong, harusnya gitu. Ngambil sampelnya lah misalkan atau 1, 2 orang. 1, 2, 3, 4 lah, 4 orang lah. Intinya apa yang tahu tempat itu kayak gimana, itu dia wawancara dulu sama kita dong, gitu. Iya harusnya. benar. Nah baru nanti adegan malamnya gitu. Adegan malamnya baru siaran langsung gitu. Hingganya kemasannya kan jelas gitu kan. Itu sih tujuannya jadi jelas kan. Ini gue juga baru ngeh juga nih. Karena yang gue lihat konten kalian kan tiba-tiba siaran langsung. Iya benar. Kan live semua tuh kalian itu. Tapi kami kadang-kadang sorenya itu kami izin dulu sama warga. Kadang-kadang kalau memang nggak sorenya, kita misalkan jauh-jauh hari nih kayak gitu. Itu di situ. Tapi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nah ya itu ngobrol, proses lo ngobrol sama si bapak itu ya nggak ada. Iya gitu. benar. Iya sih. Ya kan padahal itu kan penting juga gitu loh buat ngasih tahu tujuan kalian ke penonton sebenarnya. Oh iya benar. Ya kan, yang takutnya nanti kan yang ditangkap orang kayak gitu bro, ya kan? Iya benar. Kesannya kayak nantangin setan gitu, kesannya jadi gitu tuh. Sepemberani apa sih orang ini gitu? Nah iya benar. Tapi kalau tujuannya mengungkap sesuatu, nah kan lain kan jadi oh iya mereka ini ada di PMAG ini datang ke situ karena
menurut cerita warga, ya kan, nah warganya diwawancara, ternyata ada hantu ular berkepala 3 misalkan gitu. Atau laki-laki hidung belang berkepala 6 misalkan. Oh iya benar. Gitu. Ya kan? Iya. Ya khawatirnya di situ. Cup, lu apa Cup, pengalaman apa? Lu ini tim hore-hore doang di PMAG nih kalau gue lihat nih. Bener. Kayak punya pengalaman hantu aja, nggak ada di pengalaman hantu. Sama, gue juga nggak ada bang. Sebenarnya gue cuman sebagai ngulik video lebih mereka. ke konten kreatornya gitu ya. Ya, karena yang gue pengen mereka ini kan dari kampung gue tuh nggak ada orang yang pemberani kayak gini, gitu kan. Di kampung gue ada, ya gue dukung. Kata orang, buat apa sih ngejar-ngejar apa? Setan apa segala macam. Kata gue bodoh amat lah. Yang penting kita semua punya nama. Intinya. Oh lu ini jadi pengen terkenal lu ini ya? Ya, mencari hantu gitu lah, ini ya? Kira-kira. Gak bener ini. Jangan-jangan ada setannya di dalamnya ini. Udah dibuang sama Mang Sarip. Udah dibuang waktu itu. Ya. Emang ada ya apa? Setan apa yang badan ini bro? Itu mah setan apa Ucup ya? Tuyul Pak, tuyul. Bicara jujur Mang Sarip, Ya, apa yang ada di apa yang ada di waktu itu? Yang apa ya? Kalau Ucup ini sebenarnya kalau setan sih sebenarnya sih nggak ada sih sebenarnya. Ya. Cuman banyak ngelamun kayak apa gitu. Dulunya gitu. Tapi waktu itu saya obrolin sedikit-sedikit. Ya alhamdulillah ya bisa ini lagi lah. Bisa ngobrol lagi lah ya. Bisa ngobrol sesuatu ini. ini. Lu nih hobi melamun berarti ya. Karena sebelum ditarik sama dia, saya tuh kayaknya bawaan badan ini berat gitu. Pura-pura aja. Semuanya orang diobrolin selalu kayak gitu. Kok kayak berat gitu ya gitu. Semuanya kayak gitu. Ya emang asli bang kayak gitu bang. Iya. Asli kayak gitu. Lu punya pengalaman apa? Kesurupan? Kesurupan sih nggak diikutin. Diikutin setan? Diikutin. Kayak mana pengalaman diikutin itu? Ya waktu itu pernah gue deketin cewek. Nyari cewek lah ya, nyari cewek. Sering gagal. Setiap gue hubungan sama cewek pasti gagal. Kata gue di badan gue ini ada apa, ya cobalah gue ke orang bukan pintar. lihat badan lah ya kan, lihat dompet bro ya kan. Ya kan, kalau sering ditinggalin cewek emang lihat dompet, Nggak, ada isinya emang nggak? dari dulu kayak gitu bang, dari dulu kayak gitu. Setiap gue deket sama cewek pasti kayak gitu. Terus? Nah dulu kan gue di Bekasi ya, boleh sebut nama kan? Boleh lah. Boleh. Di itu mah urusan lu sama dia ya kan, nggak ada urusan sama gue. Mila namanya. Bukan, Ustadz siapa ya namanya? Ustadz Awong lah. Ini cewek lu apa sih ini yang lu ya juga? Ini yang ngambil setan di badan gua. Oh iya. Itu. Gue pikir dia mau sebut nama cewek itu ya, gitu. Bukan. Ih. Dulu itu kan gua kayaknya deketin cewek di Bekasi itu kayaknya, tiap ini ribut berantem. Kata gua apa di badan gua ini ada apa? Ada salah satu teman gua di Bekasi. Udah lu ke Ustadz ini aja nih. Pasti lu diambil pasti katanya ada yang keluar dari badan. Kok bisa kepikiran ada setan di badan lu gitu maksud gua? Karena dari dulu emang gua pernah dulu ngisi. Oh. Jujur gua dulu ngisi gitu. Cuman enggak jujur. Iya dulu ya gua kan? ngisi. Iya benar. Ngisi apa? Ngisi pertama. Ngisi pertalite gua. Ngisi apa? Ngisi pulsa. Nggak, ngisi dulu, apa? Dulu gua biar susuk. Biar cewek tuh ada yang suka. Gitu, susuk berarti kan? Ya, lu pasang susuk. Kayak gitulah. Oke. Kayak gitu, dulu. Terus susuk itu belum ditarik. Belum ditarik. Jadi yang ditarik sama Ustadz ini susuk lu. Susuk gua. Katanya bukan susuk aja yang ngikutin lu katanya. Apa Pak Ustadz? Kuntilanak juga katanya. Yang senang sama lu. Kayak gitu. Udah ditarik kayak gitu, masih aja kayak gitu. Ya gua nanya Kang Sarip inilah. Udah itu ya alhamdulillah sekarang. Gila lu ngapain pas susuk sih? Ya kan? Saya juga nggak tahu nih, bingung ini. Nggak percaya sama takdir Allah ya kan? Kan jodoh rezeki kan udah percaya sama takdir Allah bang. Sabun mungkin. Makanan air Allah sabun. kan udah kasih itu cowok ya kan, jodoh rezeki maut itu udah semua loh. Ya kan kitanya aja kan yang nggak sabar kali kan. Kan jodoh-jodohan juga bro ya kan. Benar. Iya kan, bener gak sih? Ada yang Bener, niatnya, ada yang ketemunya meritnya di usia 40 ada, ya kan? Ada yang
umur 19 tahun udah nikah ada juga. Kan jodoh-jodohan kan. Parah ini. Gila, kecil-kecil udah main susuk nih. Umur berapa waktu susuk? Oh, gua waktu itu dulu banget ya sekitar umur 21 tahunan lah. 21 tahun dulu. Udah pasang susuk. Jadi kalau lu ke laut panas badan lu ya. Gue punya gitu temen juga. soalnya yang pasang Nggak susuk juga. gitu gue ajak ke laut pusing gitu dia. Bener gak sih? Dia pusing. Kurang paham saya kalau kayak gitu. Masalahnya belum pernah sih masalah kayak gitu. Lu ini menduakan Tuhan lu ya. Bukan menduakan Tuhan bang, nyoba. Nyoba boleh dong, nggak salah dong. Salah lah lo, nyobanya kayak gitu. Siap. Gila lo, ya kan? Tapi udah copot lah ya susuk itu ya. Ya, sekarang Jangan udah lu copot. jujur aja lu, masih ada apa aja lu. Copot. Udah nggak ada sekarang, udah nggak ada Nggak ada. apa-apa. Oh. Udah nggak ada apa-apa. Terus lu nggak ngerasa dibuntutin kuntilanak itu? Paling kalau gue kayak gitu kayak kalau di rumah sendiri gitu kan, kalau jalan malam-malam sendiri mau main ke tempat temen gitu, kadang-kadang sugesti gue sih yang masih ada, yang masih tinggi. Berarti bro, itu Gimana? berarti kadang kan orang yang ngelihat setan atau kayak gimana gitu sama alam yang gaib itu lebih kuat ke sugesti. Sebenarnya itu nggak ada, tapi dia karena ke sugesti badan dia Karena gitu ya. kadang-kadang sugestinya terlalu tinggi benar. Oh. Sugestinya tinggi, menghayati. Misalnya gimana? Misalnya sugesti tinggi, menghayati hal seperti itu, biasanya cepat benar itu. Oh. Biasanya itu seperti itu. Jadi kita kayak misalkan kayak di ruangan ini aja misalkan ya, kita sugesti, wih di pojok sana ada kuntilanak ya nih Nah, gitu. seperti Lu itu. sugestiin terus itu di situ. Nah, itu iya. benar-benar lama-kelamaan ada beneran gitu Iya. ya. Lama-lamaan benar, dia benar. membentuk biasanya. Bentuk dia. Oh. Masalah saya dulu ngalamin seperti itu, belum terjun seperti ini. Ngalamin, saya dulu kan takut benar. Jadi saya sugestinya terlalu takut, terus benar-benar, terus saya di situ tuh kayak apa ya, kayak ditunjukin saya ini suruh ke situ terus, Iya, iya, karena melamun atau gimana, akhirnya dia kayak seperti asap, bayang asap, terus akhirnya dia membentuk. Nah disitulah saya yang kagetnya di situ. Oh. Dulunya pernah seperti itu. Itu berarti kemunculan itu Dari sugesti. paling dasar itu karena sugesti ya. Iya. Sugesti. Sama kayak Isam tadi dong berarti. Di rumah sakit. Nah seperti itu. Perasaan-perasaan ya Sam. Tapi sekarang udah gak sugesti lagi Sam. Enggak lah Kang, sekarang Udah biasa. udah terbiasa. Udah terbiasa. Jadi kalau misalkan udah bisa ngerasain cepat gitu aja ya. Gitu. Gimana Sam? Kayak misalkan ya di tempat ini Sam. Di ruangan kita ini. Apa yang lo rasain? Dingin bang? Iyalah AC-nya nyala. Ada AC sih dingin. Apa yang lo rasain? Sekarang belum terasa sih. Belum terasa ya. Kang Sarip, ya kan apa yang lo rasain ketika datang ke tempat gua? Kalau pas lagi gini sih saya kalau lagi cuek aja kayak gitu biasanya nggak pernah terasa sih bang. Oh. Tapi kalau misalnya saya diem Hmm. terus saya merasakan seperti itu dirasakan pasti terasa. Oh. Nah tapi merasa duluan itu pasti merinding lah itu. Pasti kalau itu merinding dulu biasanya. Nah sekarang gua mau tanya nih. Lo pertama kali tadi salaman sama gua apa yang lo rasain? Wah. Karena ini kan kita tanya sama tim penjelajah nih ya kan. Kalau salaman tadi, kalau saya biasa aja sih. Biasa aja kan Biasa ya. aja sih. Alhamdulillah selamat. Biasa aja. Berarti yang ikut waktu itu udah hilang bang. Ya? Kalau saya gini loh bang. Kalau saya gini bang. Kalau saya misalnya ke sini nih, itu saya biasa diinin aja lah gitu, nggak seperti waduh sugestiin kayak gini. Enggak. Nah kalau saya udah ke lokasi, udah beda lagi lah ceritanya kan. Kalau udah di lokasi udah beda lagi. Lo udah persiapan ya. Nah udah persiapan. Kalau yang udah ya udah kalau saya. Kalau misalnya kita ke lokasi, kita sampai di lokasi baru turun aja itu udah terasa biasanya. Iya. Kalau saya seperti itu. Karena udah persiapan gitu. Kita datang ke sana buat bertempur ya kan. Iya. Tempur. Kalau sudah itu pulang ya sudah, kalau saya nggak dipikirkan lagi. Iya. Seperti itu. Tapi kadang-kadang kok suka merasakan merinding apa ini ikut atau gimana ya seperti itu. Tapi kalau saya ya sudahlah, yang udah gitu aja. Jadi nggak dipikirkan bahwa itu mengikutnya sampai ke badan atau sampai kayak mana. Kalau saya enggak. Lo pernah nggak sih Biasakan aja. di kondisi apa ya sepanjang lo jalanin kegiatan lo ini itu beneran taruhannya nyawa lo gitu? Nah, kalau itu kalau diri saya belum pernah. Tapi ada kawan
ya nggak ikut sih. Nah dari waktu itu di Lampung Tengah apa ya, di Metro. Itu pernah di Metro hampir itu kalau nggak benar-benar cepat, walau alam ya. Lewat itu ya? Kayaknya lewat. Ngalamin seperti itu. Kondisinya kayak mana? Cepat, maksudnya dia kayak mana? Dia gimana? Dia pertama itu dia kan lagi diem, udah seperti lagi diem kayak gitu. Akhirnya dia masuk lah. Iya. Dia langsung ngamuk. Oh, okay. Karena kan itu saya belum sempat ibaratnya diginiin dulu atau gimana belum. Akhirnya masuk lah itu. Akhirnya dari situ dia mental, muntah darah lah di situ. Muntah darah. Itu gue bahas tadi kata gue kan ada 100 kalau sampai 100 tahun bisa muntah darah lo kata gue kan tergantung ini kan ngomongin kesaktian umur setan itu kan ngaruh juga bro. Iya. Iya kan? Makin masuk yang lebih berat makin gak kuat badan kita ini kan. Tapi saya ada pandangan bang, kalau yang 100 tahun itu kalau orang spiritual ngomong ya contohnya saya kan kenal sama gurunya dia itu sekiranya kalau di dunia ini masih SMP lah, anak-anak SMP segitu bang. Kalau udah ribuan tahun kan ada sih ribuan tahun, saya umur ribuan tahun kayak gitu kan. Itu baru muntah darah itu ya. Bukan kaleng rombeng itu bang. Iya. Kalau saya kemarin itu ya waktu pertama belajar ya dikasihnya segitu. Ya kamu inilah untuk umur 100 tahun aja lah katanya. Pikir saya udah tua bener 100 tahun kan. Iya. Nah kalau di dunia kita kan 100 tahun waduh udah kulit ini udah pecah 1000 bang. Ya kan. Nah jadi kita ini apa namanya, jadi saya itu menggali lagi kayak mana sih ini 100 tahun gini. Oh ternyata kata orang benar-benar spiritual ya itu ngomongnya masih kayak benar-benar anak-anak SMP sih gitulah katanya kayak gitu. Wah cuman ya serem juga lah kata saya. Ya kan? Belum berani uji coba yang sebatas apa sih lo jadi moderator gitu misalkan? Saya belum bang. Belum berani nyoba sampai yang karena yang saya 20.000 tahun gitu misalkan? Belum. Mau gitu masuk? Saya ini sih langsung. Waktu pas saya nyoba yang pengen masukin yang lebih gede malahan sayanya yang sakit bang. Iya kan pasti kayak gitu kan. Iya bisa jadi seperti itu. Sayanya yang sakit bukannya itu masuk malahan dianya yang ngamuk bang. Iyalah. Kan saya aja sampai nggak lebaran waktu itu kan. Baru satu rumah salaman langsung tidur. Saking nggak kuat badan. Jadi makanya itu tadi ya bang ya. Maka saya bilang tadi harus fisik kuat. Mediatoran atau mediumisasi itu emang harus kuat benar fisiknya. Kalau kita gampang lemah, lebih baik mundur. Iya nggak usah lah. Seperti itu. Nah kawan lu tadi diapain tuh sampai selamat tadi? Nah saya kan tadinya kan lagi di tempat lain nih. Di sini kan udah ada kawan lah yang ngebantu. Saya kirain saya jatuh itu kenapa? Saya kan cuek aja nih dulu. Nah udah pas kayak gitu, saya lihat kok ini orang fisiknya apa ibaratnya kok gelempang, kok diliatinnya kayak gerak lagi, udah lemah. Gitu. Nah saya di situ ya kaget lah. Nah di situ udah cepet-cepet aja gimana caranya saya mengeluarkan itu energi itu sebenarnya seperti itu. Nah tapi udah muntah darah dia, udah muntah darah kayak udah apa ya udah terkapar udah nggak berdaya. Seperti itu udah saya ya udahlah saya buang, saya benar-benar buang energinya. Ya alhamdulillah dia di situ bisa bangun lagi. Tapi pulangnya kita inilah. Bopong. Nah yang keduanya itu kan uji nyali nih bang. Uji nyali di depan di depannya bekas dia itu penasaran kan. Saya taruh lah kawan saya situ sekitaran nggak nyampe sejam. Di situ mental di situ. Karena dianya saya tanya melamun. Jadi gelempang dari situ. Dibawa ke ke lokasi beda, di situ masih masuk lagi. Di situ waduh kalau ini emang udah diincar sama setan ini ya. Diincar barangkali. Nah jadi di lokasi itu di tempat berbeda itu masih aja diikuti, masih masuk lagi seperti itu. Akhirnya saya gimana caranya? Ya udahlah kita di situ bareng-bareng berdoa kan. Ya udah ini alhamdulillah pergi deh. Alhamdulillah di situ. Oke, sekarang gini. Ritual apa yang biasanya PMAG lakukan ketika ke satu lokasi? Ada ritual kalau apa? kita ritual masalah itu nggak ada ritualnya nggak ada bang. Jadi kita masuk, kita ya izin lah dulu biasa kan gitu.
izin. Di situ udah persiapan ya kita kalau misalnya biasanya kita bawa apa ya yang panjang itu apa sih namanya? Dupa ya. Nah kita ya dibakar ya itu ibaratnya untuk pewangian lah, pewangian di ruangan seperti itu. Nah seperti itu aja kita udah seperti itu kita tinggalin, cobalah kita eksplor di situ dulu, itu tinggalin gitu kan. Nah disitulah kita eksplor dulu tempat. Nah seperti itu. Ritualnya nggak ada ritual ini sih, yang seperti kembang atau gimana itu belum pernah ngalamin kita. Belum pernah ngalamin hal-hal seperti itu enggak. Tapi niat yakin aja. Yakin aja sama Allah ini pasti melindungin gitu ya. Karena kita kan di situ hanya eksplor aja tempatnya. Ibaratnya angker atau gimana ya itulah. Seperti itu. Enggak ada tujuan benar-benar untuk bertarung sama setan sih enggak ada lah ya. Enggak ada seperti itu. Ya intinya disclaim dulu geng ya. Ini PMAG ini cuman sekedar nyari pembuktian kalau di situ tuh ada atau enggak, udah kayak gitu aja. Nah itu aja udah seperti itu. Kalau ada ya ada, enggak ya enggak ada, udah gitu aja gitu. Enggak ada tujuan untuk tujuan kita seperti itu aja. Atau ganggu gitu ya, karena itu pun inputnya dari masyarakat ya kan. Jadi kalau kita datang ke situ mau wujud mau enggak, oh ya udah seperti itu aja. Kita enggak mau ibaratnya kayak seperti apa gini nih enggak. Contohnya cuma gitu doang. Contohnya misalkan ada orang kesurupan pegang sendiri bikin. Ya, ada orang kesurupan. Itu bener-bener real kesurupan apa bohongan itu gampang aja. Ambil air comberan, gua siram loh kayak gitu. Kalau dia diem aja, kalau kabur ya bohong kace berarti ya. Berarti. Nah, baru kita obatin. Kita juga kalau memang itu ada kesurupan, kita nggak asal-asal kayak gitu. Kita ya pertama ya kayak ngelawak dulu. Lu keluar nggak lu? Kalau nggak gua siram air kencing loh. Nah, kayak gitu kan. Jadi dia kalau memang bohongan kan agak mikir juga, wah gua siram air kencing nih bro, kan kayak gitu. Kalau nyembuhin orang kesurupan yang beneran kesurupan diapain? Ya dia. Kayak mana bro? Kalau saya belum. Ya kalau kesurupan benar-benar. Yang bener nggak sih yang dipencet tangannya kayak gini gitu? Enggak bang, itu apa? Itu nyakitin orangnya kalau kayak gitu. Pernah kayak gitu tuh kejadian waktu Lebaran kemarin ya bang. Ini cuman ya itu kan adik saya itu sebenarnya satu perguruan dulu sama dia, adik saya. Saya ngikut dia, orang itu pulang dari Jakarta gitu. Tiba-tiba jempol kakinya udah biru-biru semua bang, dipencetin sama dukunnya. Iya. Wah kata adik saya jangan kayak gini, kata dia. Ini mah nyakitin orangnya, kata dia kayak gitu. Tapi harusnya sini kan ada centolan ini kan, kalau orang itu kan. Nah ini sebenarnya buat keluar masuknya jin sebenarnya di sini. Di mana sih, di bagian mana? Ya abang kan ini ada pentolan ini di sini. Pasti. Coba di mana? Di sini nih. Nah. Pertengahan. Bentar dulu yang mana satu-satu? Mana? Yang ini bang. Oh itu. Nah, kan pentolan semua orang ada ini bang. Oh iya. Abang ya. Iya. Itu. Oh itu tempat keluar masuknya? Iya katanya kan karena dia yang menggeluti dunia kayak gitu kata dia. Oh kata saya baru paham. Terus ngeluarinnya lewat situ juga? Iya lewat sini, iya nggak tahu dibacain apa saya juga, tapi lewat situ akhirnya sembuh. Ya kalau dipencetin ya sama nyiksa orang yang kesurupan itu habis-habisnya kan. Nah. Lu kayak gimana ngeluarinnya? Mencet nggak? Enggak. Kalau saya sih paling ya cuman hanya dipegang atau ada atau enggak. Kalau misalnya kesurupan nih, ya udah kita baca doa aja. Iya, benar baca doa, kita coba keluarin, atau kalau itu emangnya benar-benar dia kesurupan, baru kita ini baca doa itu ya mudah-mudahan sih masa iya nggak pergi kan gitu aja sih. Ada, gue tuh emang ngelihat ada dua sisi juga sih, sama ada pengalaman yang ngelihat orang kesurupan yang dipencet-pencet itu kayak keluar, emang ada tuh yang keluar ya kan. Tapi begitu ada juga yang cuman dibaca-bacain terus dipegang aja dia udah keluar gitu udah. Bener-bener ya. Udah yang tergantung kesaktian orangnya juga kali ya. Iya. Gimana perguruan itu melatihnya. Nah ngomong-ngomong soal perguruan, ini perguruan apa ini maksudnya? Apa yang lu pelajarin? Ya kan? Kalau dulu sih saya pernah belajar di Al-Hikmah. Tapi di perumahan lah, di perumahan seperti itu. Dan juga belajar seperti itu, ya sekarang udah nggak ada. Iya. Udah nggak ada orangnya, ya udah meninggal lah seperti itu. Nah udah lama. Udah situ saya langsung ke belajar lagi, menggali lagi, ibaratnya pengen ini lagi lah. Nah langsung pergi, yaitu ke Padepokan itulah saya pergi. Oh belajar ya. Belajar lebih dalam lah. Lebih dalam lagi seperti itu. Jadi kayak gitu ya tujuannya ya, PMAG ini ya. Pengalaman-pengalaman seremnya
sebenarnya gue sih nggak berharap ada yang sampai bertarung sama nyawa gitu kan, karena ini kan bahaya bro sebenarnya kan. Kalau gue kan ngeliat sudut pandangnya dari sudut pandang orang awam aja lah ya kan. Kita nggak tahu momen-momen apa yang tiba-tiba nih ada satu tempat nggak taunya derajat jin di situ ya kan, emang nggak suka sama kita, benar-benar tahu-taunya langsung ya nyebabin gitu ya. Memang dia nggak nyekek kita gitu, tapi kita digoda sama dia, suruh terjun ke jurang, terjun jurang itu gitu. yang bahayanya seperti kan kayak gitu kan? Iya benar. Itu gimana bro? Model dengan apa ya, mediumisasi juga itu berbahaya seperti itu. Makanya kita sebelum kita mediumisasi seperti itu, kita lihat dulu lokasi. Itu deket jurang atau enggak kan? Kalau deket jurang berbahaya lah. Kadang-kadang tidak sadar atau tidak apa ya, pikiran benar-benar langsung masuk kayak gitu, loncat, berbahaya lah. Iya benar. Nah, seperti itu. Kayak dia kemarin di rumah saya itu mediatoran, jebol pintu sama dia. Iya loh. Kata saya rusak. Pernah ngalamin ya Pak. Iya. Jadi saya ini pernah ngalamin gini lah. Ini cerita aja, cerita. Jadi tempat dia ini katanya ada hal seperti itulah. Coba sih di rumah lo? Iya, di rumah saya. Anto ini. Coba sih saya masuk. Nah di situ pas saya langsung diem, nggak langsung diem aja, langsung masuk. Hitam itu nggak kelihatan, Blank aja udah gitu. blank ya? di situ. Lari lah kata Anto kan. Untungnya aja nggak tahu hancur apa nggak ngerti saya itu. Ya pintu iya, isinya pada remuk benar-benar semua. udah bukan lo lagi seperti gitu. itu. Nah dari situ saya ya udah disadari adalah teman gitu, kawan kan, disuruh istighfar segala itu ya udah. Jadi akhirnya saya situ sadar. Gue punya pengalaman kayak gitu tuh sama waktu SMP sih. Dia omong ini kesurupan, tapi ya beneran kayak gitu tuh kok kondisinya kayak lo gitu bro. Jadi gue waktu itu SMP gue ikut kemah. Ya biasa kita anak pramuka, kemah Sabtu Minggu gitu kan. Nah ada momen mereka, maghrib itu kalau gak salah, sholat maghrib. Nah gue kebagian jaga tenda. Jadi regu gue itu kan 10 orang, yang 9 orang sholat di masjid, yang 1 orang sholatnya di tenda. Kan harus ada satu yang jaga markas lah intinya gitu. Benar. 1 orang, nah gue kebagian piket maghrib itu tuh. Nah gue gak sholat tuh. Di lokasi tenda. Nah gue melamun memang waktu pas gue SMP nih ya. Gue masih inget sampai sekarang tuh. Jadi gue pas nengok di belakang tenda gue tuh kayak ngerasa apa ya namanya, kayak ada apa, kayak taman bagus banget, terus kayak ada pohon apa yang bagus banget. Iya. Akhirnya gue kesana tuh. Perasaan gue tuh jalan ke sana gitu. Nah itu aneh lah. Pokoknya gue tuh ngeliat tuh bukan kayak, wih kata gue bagus banget tuh. Terus gue mau ke pohon itu deh gitu. Jalan gue mau berteduh di atas pohon. Dan itu terang bener, itu maghrib loh posisinya. Tapi pas gue nengok begitu tiba-tiba blank dan itu terang benerang gitu. Ya gue jalan aja tuh. Perasaan gue ya gue jalan. Nah untungnya waktu pas kejadian itu tuh anak-anak baru pulang sholat maghrib. Baru pulang tuh, tetap gitu. Begitu udah mau nyampe pohon itu, langsung kepegang. Dan langsung yang kayak, gue langsung berontak gitu kan, ngapain ini, pada mau ngapain gitu ya. Gak taunya tuh aslinya ceritanya nih ya. Jadi kata anak-anak, gue tuh lari gak tahu kemana, mau masuk ke dalam hutan. Terus udah ada kayak, kan tenda kita tuh kan biasa ada pagernya gitu ya, cuma segini gitu. Itu lo lompatin gak kata mereka kan. Lo beneran lari, lo lompatin pagar lagi. Gitu. Terus gue cerita loh, kondisinya sama persis kayak gini, kata gue, ya Allah. Perasaan gue gak kayak gitu, suruh istighfar sama tuh, istighfar. Perasaan gue gak kayak gitu loh kata gue. Gue ngeliat dan gue jalan kata gue. Gue tuh jalan kaki, gue jalan pelan-pelan mau ke situ gitu. Oh tapi yang orang lihatnya Bang Angga ini lari-lari sambil lompatin pagar itu. Sampai segitunya gitu loh, maksudnya ngeblank gitu ya. Ngeri ya ternyata. Kemarin itu pintunya sampai jebol. Iya. Jadi gitu geng, jadi buat kalian jangan kebanyakan melamun. Lu ini banyak ngelamun lu nih bahaya lu Kalau gue mah ngelamunnya waktu SMP dulu, karena itu maghrib loh, ngelamun maghrib bahaya loh. Kalau saya nggak pernah sih yang namanya kesurupan, jangan sampai kesurupan. Lu udah semenjak susuknya lu ini, lu udah punya cewek lu? Udah dong. Udah nikah ya? Belum, baru mau rencana bang. Rencana nikah gue itu. Rencana nikah? Iya. Ya udah pada berkeluarga belum? Lu udah ya? Kalau saya udah. Lu tau? Udah
Lu Sam? Udah juga. Berarti cuman dia dong. Cuman dia aja. Aku yang belum laku. Aduh, gawat dong. Ini lu mau didoain jadi apa enggak nih? Jadi dong, mau dong, mau. Karena ngejomblo itu nggak enak, apalagi umur udah semakin berkurang. Iya. Bener gak sih? Ngerasa juga lo ya? Ngerasa. Iya. Dia ini badannya doang kecil guys, aslinya tua dia nih. Nggak tua-tua banget sih guys. Ya. Nikah ya? Insya Allah. Insya Allah ya? Tapi kalau Bang Angga saya undang datang ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Gue gak pernah bilang iya ya, insya Allah datang. Iya. Kalau kan kita nggak tahu kalau gue iyain ntar janji lagi. Bener. Nanti sampai akhirat lo tagih janjinya. Ya kan? Makanya gue bilang insya Allah kalau emang. Tapi gue gitu, kalau insya Allahnya gue beneran. Maksudnya itu 99% jadi lah gitu. Siap. Insya Allahnya orang Islam. Insya Allah, Kan insya Allah kace ya. Iya. Insya Allah, kalau teman kan ada tuh yang bilang insya Allah sebenarnya enggak. Ya kan? Sebenarnya enggak mau datang. Ada tuh, insya Allah enggak ini mau udah. Gue gitu tuh kalau nikah, undangan apa selalu insya Allah, kecuali kalau nongkrong ya. Kalau nongkrong gue langsung bisa enggak gitu. Bro ini jalan, nggak bisa gue gitu. Bagus. Oh boleh tuh, bisa enggak gitu. Emang agak beda ya, maksudnya kalau kayak acara kan gue takutnya itu kan momen kan. Iya kan? Iya. Lu ada rencana nikah lagi nanti? Enggak kan? Nikah lagi. Nikah aja belum. Ya Allah. Kira-kira ya. Ya mudah-mudahan dari sini langsung lah ya. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Kata lu tadi udah mau nikah. Ya kan gimana belum sih? tentu Bang. Waduh, gawat. Gua kan masih istilahnya banyak kesana kesininya gitu. Oh, cewek lo nonton ini. Nah ini kayak gini nih, gimana dia mau nikah ya kan? Statementnya nggak mengarah ke satu tujuan. Tapi enggak, tenang aja Be. Iya. So ganteng deh lama-lama ya. Ucup ini ya. Ya gitulah. Terus pengalaman yang paling ini deh, apa namanya? Sosok yang paling mengerikan yang pernah lo lihat gitu, yang pernah lo tersugesti lah, yang gitu pernah sosok yang paling mengerikan gitu. Kalau kayak gue kan tadi yang kayak teman gue tuh diilustrasiin sama temen gue tuh, yang mulutnya segede ini gitu. Itu pun gue nggak tahu, gue nggak bisa gimana juga, gue kan nggak lihat gitu. Ini terilustrasikan aja sosoknya tuh mulutnya segede gini gitu. Nah kalau lo kayak gimana sosok yang paling mengerikan menurut lo? Pernah ngalamin boleh disebut tempatnya nggak sih? Boleh lah. Nanti kita edit kalau misalkan ini kan. Ini apa namanya di rumah kapal. Oh. Ada di Telukan. Nah dulu di situ kita datanglah ke situ, terus akhirnya itu pertamanya tidak nggak ngelihat seperti itu. Nah udah lama-lama ya itulah sosok ular itu. Melewat seperti itu. Tapi nggak lama, pelan gitu, enggak, cuman sekelebatan tapi panjang kayak ular seperti itu. Ularnya gede, segede apa? Hampir segede paha gini lah kalau diiniin kan seperti itu, tapi hitam seperti itu. Nah itu sih ngalamin saya seperti itu. Dan juga keduanya waktu itu kan kita bawa si teman itu bawa adiknya. Nah masuklah ke situ perempuan. Nah dari situ udah lama-lama seperti itu dia pingsan. Dia pingsan langsung ngegeblak karena ngelihat itu juga. Sama, tapi dia pingsan di situ di lokasi. Itu menurut sosok paling mengerikan menurut lo itu? Nah dia itu yang ngelihat seperti itu juga. Dia pas lewat dia langsung pingsan. Oh kaget. Jadi kaget. Nah ya. jadi saya itu di situ karena kan belum masuk nih saya belum masuk pas dia seperti itu belum masuk, saya masih di ruangan. Udah kayak gitu masuk. Nah dia udah pingsan. Saya dipanggil-panggil dipanggil-panggil kayak gitu, udah saya lihat ya udah terkapar. Pingsan di situ. Hampir berapa menit lah kita sadarin gitu. Iya. Berarti sosok yang mengerikan maksud lu ini adalah makhluk yang punya dampak atau aura yang kuat banget gitu ya? Nah iya di situ. Pengalaman yang paling ini ya agak ngeri juga di situ sih, di mana itu di rumah kapal di situ lah. Pokoknya mencekam banget lah itu ya.
Walaupun rame tapi walaupun rame ya agak di pinggir jalan kan sebenarnya kan. Tapi udah masuk ke situ udah beda. Iya. Beda lagi tempat ini, bukan kayak di tempat keramaian. Iya. Nah jadi disitulah saya kagetnya. 2 kali melihat saya dan juga ada kawan itu langsung pingsan seperti itu. Lu Sam, sosok yang paling mengerikan menurut lu yang pernah lu lihat, boleh lu ilustrasiin nggak nih? Kayak gimana? Sosok yang seperti itu saya belum pernah. Cuma sosok-sosok seperti pocong, kunti udah kayak pernah gitu ya? Kayak gitu. Sosok-sosok yang seperti Kang Sarip bilang belum pernah gitu. Yang terilustrasi sama lu, tersuges sama lu gitu ya. Cuman ya, maksud gue cuman yang lu lihat sejauh ini masih kuntilanak, pocong gitu ya. Paling ya sekelebatan kayak gitulah. Iya. Kalau nampak jelas enggak. Sekelebatan ya, kalau sosok seperti kunti, pocong ya sering lah. Paling sering gitu. Iya. Jangan sampai juga lah ya. Kalau lu toh gimana toh Pak Mediator ini? Ya kalau saya ini genderuwo ya? Bukan, buto ijo. Buto ijo itu kayak gimana ilustrasinya? Ilustrasinya tuh gede, emang bener-bener tinggi. Segede pohon itu? Iya, pokoknya hampir setara pohon beringin itulah gedenya. Cuman itu matanya merah. Matanya merah? Iya. Ini gue udah mulai ngegambar nih kan ilustrasi ini. Matanya merah, ya itulah. Nah itu yang menurut saya paling ngeri itu. Cuman kalau menurut saya yang paling jahil ya pocong. Pocong tuh jahil? Wow, itu saking jahilnya itu Bang. Masa sih? Sering nampakin diri aja gitu ya maksudnya. Jahilnya itu kayak gimana? Ya kayak gitu? Kita jalan, tahu-tahu disiulin. Oh. Nah, oh yang tukang racer-racer itu sebenarnya pocong gitu ya? Yang bukan tuyul bukan Bang. Yang aslinya yang racer-racer ya itu. Sebentuk pocong kayak gitu. Itu yang paling ngerese Bang. Tapi setan pocong itu motivasinya apa ya kan? Ya iya gak tahu. Gue tuh bingung loh sama setan pocong ini. Iya ya. Apa dia kan terinspirasi dari manusia yang dipocongin kan sebenarnya kan? Kain kafan dikafanin kayak gitu kan? Terus dia tuh berwujud seperti pocong gitu kan? Iya. Sebenarnya kan kalau kayak jin itu kan iya normal-normal aja sih menurut gua ya kan, kayak itu gimana Kang Sarip menurut lo? Kalau saya sebenarnya sih ilusi loh kata saya. Iya. Ilusi seperti itu kan. Bener. Apa yang kita pikirkan seperti itu biasanya ya wujudnya seperti itu. Iya. Kalau saya sih bener, seperti itu. Karena gue banyak diiniin juga, maksudnya banyak yang tersuggest ke gue, ya kan. Misalkan kayak kayak tadi gue cerita, gue main baru pulang dari puncak gitu kan. Terus gue nggak langsung pulang tapi ke rumah teman dulu gitu. Temen gue bilang, ini ada dua sosok nih nggak, kata dia kan. Dijelasin bener tuh. Yang ini nenek-nenek, beneran nenek-nenek, yang sebelahnya bahaya nih. Ini badannya ringkih tapi kepalanya ular, kata dia 2. Cabang 2 gitu. Nah itu gue tuh bingung gitu kan. Sejelas itu kah dia bisa lihat gitu kan. Gue tuh sekarang tuh masih misteri. Tapi gue lebih suka pendapat lu Kang Sarip. Maksudnya terilustrasi sendiri gitu. Kalau saya seperti itu sih Bang, kalau saya. Kalau misalnya kita menghayali atau mengesugestikan itu, ya itulah yang sosok yang muncul gitu kan. Seperti itu. Sama kayak buto ijo tadi kan, matanya merah, badannya besar, pakai sempak doang misalkan gitu kan. Jangan sugestiin Bang, nanti kayak ada gitu. di sini, jangan. Ya, enggak, maksudnya kan kayak gitu, nanti akhirnya munculnya kayak gitu. Kalau dia sosok buto ijo yang kita bayangin matanya putih misalkan, bisa aja kan sebenarnya kan, atau dia pakai baju gamis. Bisa aja kan kita mengilustrasiin kayak gitu. Tapi saya waktu pas saya ketemu dia itu nggak bersugesti itu Bang. Enggak. Kawan saya lari ngeliat ke atas, saya juga ikut-ikutan ngeliat ke atas. Nggak sugesti saya. Tiba-tiba kawan saya lari, dia yang bukanya. Ternyata saya tanyain, ngapain lah kamu ini lari? Pintu rumah saya hampir mau jebol kata saya kan. Iya. Saya lupa nggak izin dulu kata dia. Kan dia yang duluan, jadi dia yang bisa gini-gitu lah. Sekarang prosesi waktu ketika kalian menjelajah alam gaib ya kan. Itu sore pasti ke lokasi. Terus mulai menjelajah itu jam berapa, di waktu jam berapa? Habis Isya kah? Biasanya kita jam 10 sih mulai. Jam 10 malam. Jam 10 malam kita mulai gitu kan. Jadi kita kalau misalnya kita sempat sore dulu kita ke sana, dilihat dulu tempat di mana nih. Adalah
Titik-titiknya di mana nih? Salah satu dia ke sana, terus lokasinya di mana, dan baru malamnya biasanya. Jam 10 ya startnya Jam itu 10 ya? biasanya. Kelar-kelar jam? Paling kita hanya kelarnya jam 11 dan seperti itu sih. Iya benar. Nggak usah lama-lama juga. Lama-lama bahaya juga. Kalau lama-lama bawa tenda aja sekalian. Iya, Nginep camping aja ya. langsung Ya, aja. bawa mie, jangan lupa mie ya kan. Sekalian nginep maksud gua ya kan. Mie bawa kopi. Iya kan mau eksplor. Jadi Mbah, ini bukan mau eksplor Mbah ya. Kita mau camping ke sini gitu. Camping. Iya kan. Nah kalau kayak pendapat makhluk halus itu kayak apa ya, kayak hantu penasaran tuh kayak gimana pendapat kalian? Dari lo deh Kang. Hantu setan penasaran tuh kayak misalkan Ucup dibunuh nih sama cewek dia yang dulu, terus dia berubah jadi setan. Aduh, ngeri amat Setan sih. penasaran tuh kayak gimana? Tanggapan lo? Ya kalau saya sendiri sih, ini ada apa ibaratnya, ada inilah bukannya cerita ya. Maksudnya diibaratkan gini, ada yang meninggal lah. Iya. Ada yang meninggal, terus menyerupai Ucup misalnya. Iya. Ucup Misalnya lagi Ucup. yang kena. Nah seperti itu. Cocok Ucup. Gua lagi. Jadi seperti itu biasanya yang diibaratkannya itu hanya apa ya? Dia atau korin atau gimana seperti itu Tapi biasanya. sebenarnya tuh jin ya menurut gue Jin ya. seperti itu. Ya, itu Dia jin bukan- korin, bukan orang. Jadi lo halus nggak sependapat penasaran. sama hantu penasaran ya? Kalau saya enggak sih. Iya. Seperti itu sih. Kalau Lo juga saya. ya sama ya? Lo juga ya sama ya? Ya maksudnya konsepnya misah ya. Maksudnya manusia ya kan, jin ya jin gitu ya. gitu. Beda ya sebenarnya. Iyalah gue juga setuju sama pendapat itu. Makanya gue nggak percaya kalau misalkan misal ya Ucup meninggal nih, tiba-tiba gue ketemu Ucup di sana gitu. Gue nggak percaya kalau itu Ucup. Karena ada yang bilang sama gua Bang gini. Nah, Kakek gua itu kan istilahnya ustadz lah. ya. Jadi saya nanya apakah benar kayak orang yang udah meninggal itu bisa nampakin arwahnya. Dia itu nggak bakal katanya nggak bakal nampakin arwahnya karena arwahnya udah kekal. Paling yang ada itu jin korinnya gitu. Kalau arwahnya udah nggak ada. Iya, makanya. Ya menyerupai lah seperti Menyerupai itu. ya. Karena di setiap badan kita tuh ada yang ngedampingin jin korin itu sendiri. Iya. Gue pernah itu tuh soal itu tuh kontroversi kan kayak kuntilanak itu kayak gitu juga kan. Akhirnya terimage kayak gitu. Ada perempuan hamil meninggal. Nah, ya. Dikubur, bangkit dari kubur jadi setannya kuntilanak itu tuh. Nah, Kan kayak gitu. Makanya ada yang terimage di masyarakat kan jadi kayak gitu. Oh, kuntilanak ini adalah dulunya dia manusia, ya kan meninggal lagi hamil. Ya kan? Ada yang hamilnya ke belakang karena disantet, sundel bolong misalkan kayak gitu tuh. Ya kan terlalu Ya, banyak benar-benar. ini. Makanya gue bilang di Indonesia ini terlalu banyak sama ekspektasi itu. Nah, kalau kita mau menuju internasional nih terakhir nih ya kan. Pernah ketemu setan bule belum? Belum pernah. Belum kalau pernah setan ya bule. setan bule ya. Kita harus keluar negeri dulu Bang. Iya kan kalian kan ini bro kan pelabuhan ya kan bisa aja kan ada orang Amerika dulu meninggal di sana. Orangnya mah rohnya udah diambil Allah, korin Amerikanya di situ tuh. Ya kan ketinggalan tuh. Kalau itu sih belum pernah sih. Noni Belanda ya kan misalkan gitu kan meninggalnya di Indonesia dia. Dikuburnya dia Belanda sana tapi korinnya masih nyangkut tuh nggak bisa nyebrang laut. nggak bakal ada kayaknya. Bang. Standby ya kan di pohon mana gitu, pohon pete ya kan di Indonesia. Ya kan bisa aja tuh korinnya ya kan. Belum pernah tapi ya. Belum pernah. Paling hanya cuman yang sering di ini sih paling ya Apa tuh? kuntilanak Iya, yang iya. sering ini kan. Rumor ya terjadi rumornya gitu ya. Kuntilanak, pocong ya seperti itu aja. Iya, yang sering paling nampak atau sugestiin kayak gitu. Pernah saya sih waktu itu di daerah mana, di daerah Ratulangi dulu pernah ngalamin lah ini cerita. Jadi di situ itu emang kata yang di situ itu ya saya dulu kan saya pernah tinggal di situ lah. Nah jadi malam-malam itu saya kan bau kembang kayak gitu. Iya. Nah ini kok bau seperti ini, kata saya itu ada apa, nah maghrib, nah seperti itu. Nah pas saya keluar, ya itu ada bayangan kuntilanak itu. Saya pernah melihat seperti itu. Ya tahu kalau alam atau apa, tapi Iya. ya seperti itu wujudnya. Masuklah ke
ke ruangan itu. Ya jalannya juga ya sampai saya hafal sampai sekarang. Iya. Seperti itu. Tapi ya apa namanya ya pakai gamis lah. Iya. Gamis seperti itu. Iya, Tapi ya gamisnya nggak ibaratnya nggak apa ya bersih bener enggak. Seperti itu ya dia masuk ngilang seperti itu aja. Iya. Nah seperti itu. Ih kalau gue tuh termasuk golongan manusia-manusia cuek sih sebenarnya sama yang kayak gitu. Ada yang ngomongnya kayak tadi kan gue bilang, ada yang teman-teman yang bilang ketika gue habis dari mana, iya ada yang ngikutin, ada yang ini segala macam. Gitu bodo amat lah gitu. Gue orang yang nggak peduli lah. Maksud gue ya jin punya kehidupannya sendiri, kita punya kehidupannya sendiri gitu. Gue nggak terlalu kayak ya apa ya. Ada yang goib, tapi kita nggak harus berdampingan juga kali ya kan. Kita punya kehidupan jalan kita masing-masing gitu. Udah sih jalan aja gitu. Kalau gua gitu. Memang kalau ke kalian kan kayak penjelajahan ini kan gua paham tuh. Maksudnya cuman sekedar pembuktian aja dari rumor masyarakat gitu ya. Oke geng, thank you banget ya udah mau ngobrol di sini. Makasih juga buat Bang Angga. Ya, mudah-mudahan sukses terus. Amin. Kafenya lancar terus. PMAG juga gitu ya, gue doain ya supaya semakin banyak juga penontonnya. Amin. Oke, di follow ya, di subscribe channel YouTube-nya PMAG ini apa? Penjelajah Misteri Alam Gaib. Udah PMAG gitu aja ya? Channelnya gitu kan namanya kan? Iya. PMAG kan namanya? PMAG, Penjelajah Misteri Alam Gaib. Iya. Subscribe ya guys. Ya, kalian tonton beberapa videonya. Cuman kayak gitu tuh, memang kedepannya masukannya menurut gua sih kalau kayak menjelajah alam gaib itu ini bukan sosokan ya, tapi kayak semua orang udah biasa nonton itu gitu. Nah, tapi kayak ngobrol sama orangnya gitu, fakta-fakta masyarakat di sekitarnya itu kayaknya lebih ini deh, lebih deket sama penonton. Gua rasa juga sih lebih real gitu ya. Iya gitu. Jadi kan memang ya itu yang lu bilang bro, wujud nggak wujud tuh nomor sekian gitu. Itu. Yang penting kan kita sudah kenapa kita datang ke situ tuh udah tahu nih orang gitu. Iya, benar. Iya, ada apa enggaknya gitu. Thank you banget ya geng. Geng, give applause untuk PMAG. Yo.